Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan melanjutkan kontekstual Bible reading kita pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan bacaan kita dari Roma 3. Roma 3. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Kali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan memang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Ya, oke. Saya lanjutkan. Dari kemarin, kita sudah belajar dari Roma 2, bagaimana semua orang itu sama di hadapan Allah, yaitu manusia statusnya berdosa dan juga bagaimana status sebagai orang Yahudi dan orang bersunat yang dianggap sebagai sebuah keunggulan di mata manusia, ternyata di mata Allah itu tidak berarti apa-apa. Karena yang dirindukan Allah
adalah pertobatan sejati, yaitu sunat batiniah dan bukan lahiriah. Kemudian di awal di Roma 3 kembali dipertanyakan, apakah kelebihan orang Yahudi dan sunat? Ternyata disebutkan kelebihannya banyak sekali. Yang pertama, karena dari orang Yahudilah Allah datang dan mempercayakan firman-Nya. Seperti kita ketahui, bagaimana Allah membentuk umat-Nya, mulai dari pemanggilan Abraham, kemudian sampai bangsa Israel, dan kemudian Yesus lahir dari keturunan Yehuda. Tetapi di ayat 3 ditekankan bahwa perbuatan manusia yang tidak setia tidak akan menghilangkan hakikat Allah yang adalah setia adanya. Jadi hakikat Allah itu melampaui perbuatan manusia. Kasih Allah lah yang berkuasa menjangkau manusia, bahkan pada saat manusia masih berdosa sekalipun. Jadi kalau tadi dipertanyakan ya, apa kelebihan keturunan Yahudi dan sunat, suatu yang lahiriah dan juga ditambah dengan perbuatan. Dan ketika ada ketidaksetiaan itu seperti apa? Ternyata di hadapan Allah itu tidak berarti apa-apa. Di sini kita bisa melihat bagaimana pemikiran seorang Paulus yang sangat teokratis, teosentris, yaitu semuanya bersumber kepada Allah dan bukan kepada faktor manusia. Berulang kali di perikop ini mempertanyakan apakah keunggulan manusia baik di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah. Apakah seorang Yahudi, Yunani, semuanya sama, tidak ada kelebihan sama sekali. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Pesan yang sangat tegas dan lugas ditekankan oleh Paulus untuk menyatakan kebenaran Allah yang sejati. Bahkan di ayat selanjutnya, Paulus juga mendeskripsikan keadaan manusia yang sangat mengerikan. Yaitu tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu. Ada penekanannya di sini, rasa takut akan Allah tidak ada pada orang itu. Setelah menyampaikan kondisi keberdosaan manusia, Paulus mengkontraskan dengan kata tetapi. Karena mungkin secara logika kondisi tersebut dapat diobati dengan menegakkan hukum Taurat. Kondisi-kondisi tadi ya, kondisi manusia yang sudah tidak ada baiknya gitu ya, itu mungkin bisa diperbaiki dengan hukum Taurat yang begitu ketat. Tetapi kenyataannya kebobrokan manusia tidak bisa diobati dengan melakukan hukum Taurat yang aturannya begitu ketat. Malah dengan adanya hukum Taurat manusia mengenal dosa. Lalu bagaimana manusia bisa sampai kepada Allah? Pada ayat 21 sampai 31 dengan tegas pula Paulus menyampaikan kabar baik itu. Jadi ada situasi yang kontras di mana tadi manusia sepertinya hopeless, tidak bisa mendapatkan hubungan kembali dengan Allah. Tetapi di ayat selanjutnya Paulus memberikan kabar baik. Iman kepada Yesuslah yang menyelamatkan orang yang berdosa dan yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu semua hanya karena kasih karunia manusia dibenarkan. Semua itu cuma-cuma kasih yang sangat luar biasa, karya yang terbesar dari Allah. Itulah inti pengajaran dari iman Kristen. Dan disebutkan pula di situ bahwa karya Allah itu bukan omong kosong gitu ya, bukan sebuah dongeng yang disampaikan turun-temurun, bukan sebuah storytelling yang membuat yang dipercaya orang gitu ya, yang hanya ada di yang kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Tetapi disebutkan semua itu ada bukti sejarahnya. Karena semua jelas riwayat yang ada, kemudian silsilahnya juga tercantum dengan jelas, sejarah dan saksinya semua ada, dan semua ada tertulis di kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi nubuatan yang tertulis itu sangat jelas dan menjadi bukti otentik bahwa itu semua tidak omong kosong. Dan bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kembali semuanya karena kasih karunia kepada manusia, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk bermegah diri karena perbuatannya.
karena perbuatan manusia itu tidak berkontribusi apapun kepada keselamatan kekal dan yang menjadi kebutuhan umat manusia. Dan bahwa Allah adalah mengasihi seluruh manusia, kemudian tidak ada bangsa yang lebih unggul di hadapannya, bahkan bangsa Yahudi sekalipun yang dari awal merupakan umat pilihan Tuhan. Semuanya sama di hadapan Tuhan, bahwa perbuatan maupun kelebihan manusia itu tidak menyelamatkan. Perbuatan manusia tidak berkontribusi apapun terhadap keselamatan, semuanya hanya kasih karunia. Dari Roma 3 ini kita bisa mendapatkan amanat teks, Allah mengaruniakan keselamatan kekal kepada manusia secara cuma-cuma melalui darah Yesus. Kemudian aplikasinya, kita yang sudah menerima keselamatan dari Allah, mari kita menyampaikan kabar baik keselamatan itu kepada sesama kita, bahwa perbuatan manusia adalah sia-sia, dan hanya karena iman kepada Tuhanlah kita memperoleh keselamatan. Demikian renungan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Iin untuk firman yang pagi hari ini boleh mengingatkan kita semua akan anugerah Tuhan. Kalau kita boleh diselamatkan semata karena anugerah Tuhan dan karena iman kepada Yesus Kristus, mari kita pujikan, ada sebab anugerah-Mu. Biarlah kita terus mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Ada sebab anugerah-Mu, ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih, sebab kasih rahmat-Mu. Para pria memuji, para wanita berdoa mengucap syukur. Terima kasih. Para wanita mengucap syukur, ku ada. Para pria berdoa bersyukur mengingat semua anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih, sebab bersama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan selamanya. Mari kita meresponi firman Tuhan dari Roma pasal yang ketiga. Kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang kita terima dengan iman, kita sudah diselamatkan. Biarlah kita tidak hanya menikmati keselamatan ini, tetapi kita juga terus digerakkan oleh kasih Kristus untuk terus memberitakan Injil. Dan hari ini Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk kita boleh menjadi saksi Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Bapa di surga, aku bersyukur kepada Tuhan karena oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang aku terima dengan iman, sekarang aku boleh diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Oh, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kepada kami hidup hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus menggerakkan saya untuk terus memberitakan Injil. Tuhan memberikan kerinduan dan juga dorongan. Biar hari ini Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang memerlukan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Taruhkan ya Tuhan
Tuhan di dalam hati kami, dalam perkataan kami, kata-kata firman Injil Yesus Kristus diberitakan, banyak orang boleh diselamatkan dan mendengar Injil Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan.